Di masa krisis dan nggak pasti, maka naluri kita adalah kita mau tiarap aja gitu. Ya, pastikan selamat dulu deh, nunggu sampai situasinya aman baru kita bangun lagi, ya kan? Tapi ternyata ada sebagian perusahaan yang justru di masa krisis ini mereka milih bangun tegak dan melakukan sesuatu yang big bang. Dan mereka akhirnya mengubah industri untuk selamanya. Nah, seperti apa contohnya dan gimana kita bisa niru mereka? Yuk kita simak. Naluri kita itu adalah ketika dalam situasi yang nggak menentu, nggak pasti, krisis, adalah tiarap. Ya, kita cari amannya dulu. Kita pengen survive dulu aja. Ya, kita nggak ingin ngambil risiko itu. Tapi yang menarik adalah di industri kita ini, sementara yang lain pada tiarap, ada sebagian yang berdiri dengan tegak justru malah. Dan berteriak dengan lantang. Dan ternyata mereka yang akhirnya mengubah industri untuk selamanya. Mengubah bagaimana cara kita menggunakan transportasi, mengubah bagaimana kita belanja, mengubah bagaimana kita jalan-jalan bahkan. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang saya ceritakan tadi itu banyak dan diantaranya yang bisa dijadikan contoh adalah Alibaba, kemudian Airbnb, kemudian Uber. Ya, mereka itu tumbuh besar, bahkan ada yang lahir pada saat krisis 2008, financial crisis. Ya, kita semua ngalamin itu. Dan mereka melihat itu sebagai opportunity untuk hadir memberikan sebuah solusi yang sebelumnya nggak ada di market. Dan ternyata itu diterima dengan baik oleh market. Ya, Alibaba fokus membantu perusahaan-perusahaan UKM kecil yang pada saat economic downturns, ya, pada saat memang lagi lesu itu kesulitan untuk bisa mengakses market, menjual produknya, mengirim produknya. Akhirnya dia memanfaatkan situasi itu untuk menawarkan e-commerce, ya, yang itu global cakupannya. Kemudian Airbnb, orang tetap butuh pergi ke satu tempat, ikut conference atau bahkan jalan-jalan, tapi kantongnya makin tipis. Dan dia menawarkan kenapa nggak nginep di rumah stranger saja deh, sewa kamarnya lebih murah dibandingkan ke hotel atau bahkan losmen. Solve the problem. Uber, ya, dengan transportasi yang semakin nggak nyaman, bahkan harganya tinggi, dia menawarkan transportasi yang lebih murah, lebih mudah diakses dengan ride sharingnya dia. Ya. Dan mereka itu ada mengubah industri untuk selamanya. Industri commerce, industri hospitality, dan industri transportasi. Ya, bahkan kalau teman-teman ingat 9/11 ketika ada serangan ke Amerika itu kan ekonomi Amerika juga drop tuh, jatuh tuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Apple? Apple justru nggak lama setelah kejadian itu, yang lain pada tiarap, dia justru berdiri dengan tegak meluncurkan produk iPad 2 dengan iPhone barunya dan banyak produk-produk lainnya. Dan yang menarik adalah kan logikanya begini, ketika semuanya tiarap, orang yang berdiri tegak dan teriak lantang tuh yang paling kelihatan kan. Dan customer ngelihat itu, customer denger itu, dan akhirnya yang berdiri tegak itulah yang bisa nangkepin opportunity yang ada. Gitu. Nah, gimana kita bisa belajar dari mereka untuk perusahaan kita? Ada 3 hal. Yang pertama adalah, yuk kita pikirkan ulang produk yang kita miliki sekarang ini. Lihat dari perspektif yang lebih besar. Lihat bagaimana itu benar-benar bisa menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah solusi untuk masyarakat, untuk market yang sekarang sedang kesulitan. Kemudian yang kedua apa? Ya datang ke pelanggannya, ke market yang Anda ingin sasar, tanya, ngobrol sama mereka, emang problemnya mereka tuh apa aja sih? Gitu. Ya, apa sih yang mereka inginkan dalam kondisi seperti sekarang? Dari sekian banyak masalah-masalah itu, Anda akan lihat nanti mana yang benar-benar Anda bisa bantu untuk selesaikan. Ya. Dan yang ketiga, tentu saja sementara yang lain lagi sibuk tiarap nih, ya udah Anda ambil action, Anda invest di situ, ciptakan produk baru atau layanan baru yang benar-benar bisa solving problemnya si customer Anda itu tadi. Ya, yang bisa membuat hidup mereka jadi jauh lebih mudah untuk dijalankan. Dan niscaya kalau itu yang Anda lakukan, Anda akan bisa mengikut suksesnya Alibaba, Airbnb, Uber, dan bahkan bisa jadi Apple. Ya, insya Allah.